Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di channel ini kita belajar tentang akuntansi dan ekonomi. Untuk video kali ini, kita akan belajar akuntansi dasar terlebih dahulu ya, yaitu kita akan membahas tentang nama akun. Nah, akuntansi itu kan sebenarnya proses pencatatan, begitu. Untuk mencatat itu kita perlu yang namanya nama akun karena itu sangat dasar sekali ya. Jadi harus dicermati betul-betul ya. Kita harus mengenal yang namanya akun terlebih dahulu untuk kita proses berikutnya yaitu proses pencatatan gitu ya. Nah, apa saja untuk akun-akunnya? Yuk kita belajar bareng di channel ini. Oke, di sini sudah kita siapkan ya kertas di mana sudah ada beberapa tulisan-tulisan ya. Oke, penggolongan akun. Yuk kita kenal tentang penggolongan akun. Jadi di akuntansi itu penggolongan akun terdiri dari dua macam. Nah, yang kita bahas ini perusahaan jasa ya. Jadi kalau perusahaan jasa itu untuk teman-teman di kelas 12 itu dipelajari di semester 1. Untuk teman-teman yang lain pun juga kalau pengen belajar akuntansi pun juga bisa menyimak video ini. Nah, yuk kita lanjutkan. Penggolongan akun itu ada dua, yaitu ada akun real dan akun nominal. Ya, ini memiliki arti. Akun real itu akun yang bersifat nyata, ya, yang sifatnya dia awet, yang sering digunakan, begitu. Dan terus-menerus digunakan tanpa adanya penutupan, begitu. Nah, akun real ini terdiri dari 3 golongan ya. Apa saja? Yaitu ada akun harta. Kemudian yang kedua adalah akun utang. Dan yang ketiga adalah akun modal. Oke, ini adalah 3 penggolongan akun real. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah akun nominal. Akun nominal ini dia sifatnya sementara ya. Nanti di akhir periode yang termasuk dari akun nominal ini akan ditutup. Apa saja kalau di dalam perusahaan jasa itu ada 2 macam akun nominal, yaitu akun pendapatan dan yang kedua adalah akun beban. Oke ya. Jadi ini adalah penggolongan akun dari perusahaan jasa. Oke, terus nama-nama akunnya apa saja? Yuk kita bahas ya. Di sini akan kita bahas yaitu ada nama akun. Oke, karena nanti di salah satu akun ini akan ada beberapa macam golongan akun lagi, begitu ya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah akun harta. Atau bisa disebut juga dengan aset. Atau bisa juga disebut dengan aktiva. Sama ya, jadi kalau nanti kalian menghadapi UTBK atau SBMPTN ujian tulis begitu, nanti akan ada beberapa istilah. Nah, istilahnya sama. Harta, aset, aktiva itu artinya sama, yaitu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi, oke. Nah, jadi akun harta ini terdiri dari 2 macam. Ya, kita gambar seperti ini, yaitu ada harta lancar. Kita pakai istilah harta saja ya, ada harta lancar. Atau bisa disebut dengan aset lancar juga boleh. Dan yang kedua adalah harta tetap. Oke. Nah, harta lancar di sini itu adalah harta yang mudah untuk berubah jumlahnya. Maksudnya mudah itu adalah sering berubah tiap tanggal misalnya ya. Kurun waktunya adalah kurang dari 1 tahun. Oke. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalnya uang perusahaan, kas perusahaan gitu ya. Nah, kas perusahaan ini kalau misalnya ketika pembayaran langsung berkurang, ketika ada pemasukan langsung bertambah, begitu. Nah, itu adalah contoh dari harta lancar. Yang pertama tadi yaitu adalah akun kas.
Nah, akun kas itu adalah uang perusahaan, gitu ya. Kemudian yang kedua, perusahaan itu memiliki yang namanya piutang. Piutang. Oke. Nah, piutang ini adalah hak untuk menagih ke seseorang atau bisa disebut dengan harta kita yang ada di orang lain begitu. Contoh nih, kita sebagai individu begitu ya. Orang punya uang kemudian dipinjamkan ke orang lain. Nah, itu namanya piutang kalau kita catat. Begitu ya. Jadi harta kita yang ada di orang lain. Kemudian yang ketiga adalah perlengkapan. Nah, perlengkapan. Oke, perlengkapan di sini adalah perlengkapan kantor gitu. Perlengkapan itu kan dia mudah untuk berkurang, mudah untuk bertambah. Jadi ada yang cepat habis begitu. Contohnya kalau di perkantoran itu perlengkapan kantor adalah tinta printer, kemudian kertas, ya, bullfoil dan lain sebagainya. Itu termasuk dari perlengkapan kantor. Dia cepat untuk habis begitu. Kurun waktunya kurang dari 1 tahun. Kemudian yang keempat itu bisa disebut dengan beban dibayar di muka. Nah, beban dibayar di muka. Bukan muka kita ya, bukan. Yang dimaksud dengan beban dibayar di muka itu adalah membayar terlebih dahulu bebannya. Contoh nih, kita bayar sewa gedung untuk 1 tahun. Nah, untuk 1 tahun ini kita bayar di awal ya. Misalnya 1 tahunnya adalah 12 juta. Nah, 12 juta itu kita bayar di awal. Nah, itu kita catat sebagai beban yang dibayar di muka. Itu adalah sebagai pengakuan uang yang kita bayarkan ke penyewaan tadi adalah masih termasuk dari harta kita, harta perusahaan, begitu ya. Nah, itu adalah harta lancar. Yuk kita lanjutkan. Yang kedua dari harta ya, yaitu harta tetap. Harta tetap ada beberapa macam akun. Yang pertama itu adalah akun peralatan. Nah, akun peralatan di sini alat-alat kantor. Alat-alat kantor itu kan biasanya awet ya. Kurun waktu keawetannya adalah lebih dari 1 tahun. Ya, tidak mudah habis. Biasanya berbentuk dari sebuah barang begitu ya. Peralatan, alat-alat kantor itu termasuk dari harta tetap. Kemudian yang kedua itu adalah misalnya ada komputer. Nah, komputer perusahaan, misalnya perusahaan membeli komputer, nah itu kita catat sebagai akun komputer gitu juga bisa ya. Kemudian yang ketiga, kendaraan. Nah, kendaraan di sini kalau misalnya perusahaan punya kendaraan, nah kita catat juga sebagai akun kendaraan begitu. Ketika pembelian kendaraan juga kita catat sebagai akun kendaraan gitu ya. Kemudian kalau perusahaan mempunyai gedung atau mempunyai bangunan, itu juga kita catat ya. Itu termasuk dari harta tetap. Kemudian punya lahan atau tanah, itu juga termasuk harta tetap. Nah, itu adalah golongan dari harta. Oke, kemudian ada satu lagi sebenarnya harta ya, tapi jarang sekali dipakai dalam perusahaan jasa. Itu adalah harta tidak berwujud. Nah, harta yang tidak berwujud ini adalah termasuk dari kekayaan perusahaan. Misalnya adalah hak paten gitu ya, atau hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan. Itu termasuk dari harta tapi tidak ada wujudnya begitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua ya, yaitu akun utang. Nah, kita tulis di sini ya, akun utang. Utang atau bisa disebut dengan kewajiban. Kewajiban untuk membayar ke orang lain itu disebut dengan utang. Kita beli tapi belum bayar, itu termasuk dari utang juga ya, dimana di suatu saat nanti wajib untuk membayarkan. Oke, golongan utang itu terdiri dari 2 macam.
Yang pertama itu adalah ada utang jangka pendek, di mana utang jangka pendek ini adalah jangka waktu pelunasannya kurang dari 1 tahun, begitu. Kemudian yang kedua adalah utang jangka panjang. Oke, kita bahas satu persatu. Utang jangka pendek itu biasanya kita pakai akun yang disebut dengan utang usaha. Ya, atau bisa juga menggunakan utang dagang. Kalau di situ ada perusahaan dagang ya. Oke, dagang. Atau juga bisa masuk ke dalam pendapatan yang diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka. Ini termasuk dari akun utang jangka pendek ya. Misalnya, ketika ada pelanggan melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi pekerjaannya belum kita lakukan. Nah, itu termasuk utang sebenarnya ya. Nah, masuknya adalah ke pendapatan diterima di muka. Lalu, untuk utang jangka panjang ini bisa disebut dengan utang bank nanti. Utang bank. Nah, utang bank itu kan kurun waktunya biasanya lebih dari 1 tahun ya, bergantung dari kita mengajukan utang ke banknya itu berapa tahun untuk pelunasannya, begitu. Oke. Nah, itu untuk yang kedua ya. Berikutnya kita balik ya. Yang ketiga itu adalah ada akun modal. Akun modal. Modal adalah kekayaan perusahaan ya. Bisa berupa modal pemilik ataupun bisa juga ada modal sendiri dan sebagainya, bergantung dari perusahaannya ya, berbentuk perseorangan ataupun berbentuk lain begitu. Misalnya ada perusahaan berbentuk perseorangan terbatas, ada CV dan lain sebagainya. Nah, modalnya ya. Jadi modal perusahaan itu ada modal usaha, modal sendiri juga bisa ya, modal usaha. Modal itu tidak hanya berupa uang, bisa berupa barang-barang. Yang penting adalah sebuah investasi yang harus ditanamkan ke perusahaan begitu ya. Bisa berupa uang tunai, bisa berupa alat-alat, komputer dan sebagainya. Itu termasuk modal usaha. Lalu di dalam modal pun juga ada yang namanya prefer atau pref. Nah, prefer ini adalah pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi. Oke. Nah, sifat dari prefer ini sebenarnya adalah nanti akan mengurangi modal, begitu. Jadi, kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi itu dipisahkan. Nah, kalau seorang pemilik mengambil kekayaan dari perusahaan itu untuk keperluan pribadi misalnya, itu nanti akan dicatat di dalam perusahaan itu yang disebut dengan prefer di sini ya. Oke, terus ada beberapa macam juga ya, ada dividen dan laba ditahan. Itu kalau di perusahaan jasa tidak dimunculkan. Oke, itu adalah modal. Kemudian yang keempat itu ada pendapatan. Oke, pendapatan dari usaha begitu. Ketika misalnya ada usaha membuka bengkel ya, servis misalnya. Nah, kemudian ada pelanggan melakukan pembayaran servis yang sudah selesai. Nah, itu nanti kita catat ke dalam akun pendapatan di sini ya. Pendapatan ada yang berdasarkan operasional, pun juga ada yang di luar operasional perusahaan begitu. Misalnya perusahaan bengkel di situ menyewakan motornya. Nah, itu kan ada pendapatan sewaan, itu termasuk dari pendapatan di luar usaha. Tapi biasanya yang sering muncul itu adalah dari pendapatan jasa ya. Oke, pendapatan jasa bergantung jasa apa yang dibuka oleh perusahaan. Kalau misalnya bengkel motor berarti usaha servis motor.
ganti oli dan lain sebagainya. Kalau usaha laundry berarti ada jasa untuk mencuci pakaian, setrika dan lain sebagainya. Begitu. Itu dari akun pendapatan. Kemudian yang kelima itu adalah akun beban. Nah, beban ini adalah pengeluaran operasional dari perusahaan, begitu ya. Nah, contoh dari beban-beban operasionalnya apa saja? Misalnya untuk pembayaran sewa dari kiosnya, kemudian ada pembayaran listrik, air, ataupun telepon, kemudian ada langganan internet, ataupun juga ada beban untuk bayar iklan ya. Kemudian juga ada beban gaji dan lain sebagainya. Oke, misalnya untuk pembayaran karyawan tuh termasuk dari beban gaji ya. Oke, yuk kita tulis di sini ada apa saja tadi. Contohnya ada beban sewa. Nah, jadi kalau ada pembayaran sewa, kemudian ada beban air, listrik dan telepon. Kalau misalnya ada pembayaran untuk langganan air, langganan listrik dan sebagainya, begitu ya. Kemudian ada pembayaran beban untuk iklan juga bisa ya. Oke, dan yang terakhir pembayaran untuk gaji karyawan, yaitu beban gaji. Nah, oke. Jadi kita review sejenak. Tadi ya ada harta, kemudian utang, modal, pendapatan, dan beban. Ya, jangan lupa untuk terus belajar ya. Jadi ini adalah akun-akun yang ada di akuntansi perusahaan jasa. Jangan lupa untuk simak terus channel ini. Terus like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian jika video ini sangat bermanfaat. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukses terus. Salam semangat, dan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.